Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Salawat bermahkotakan salam tidak lupa kita haturkan kepada kekasih pujaan, yang mana pada saat lisan ini mengucapkan nama beliau membuat hati ini bergemetaran. Man huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini bukan karena didorong-dorong sama tukang berondong. Bukan pula karena ditarik-tarik sama tukang keripik. Juga bukan. Tapi berdirinya saya di sini, saya ingin belajar berbicara menyampaikan isi pidato saya yang berjudul Adab kepada Orang Tua. Berbicara tentang adab kepada orang tua, apa sih itu arti dari kata adab? Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun. Jadi kalau disatukan kata adab menjadi kalimat pada judul pidato saya, artinya aturan sopan santun kepada orang tua. Sebuah cerita dari sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Uwais adalah seorang yang terkenal fakir, hidupnya sangatlah miskin. Uwais adalah seorang anak yatim, bapaknya sudah lama meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan mata ibunya telah buta, kecuali ibunya Uwais tidak lagi mempunyai sanak family sama sekali. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan mengembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup untuk menafkahi ibunya. Uwais terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa memohon petunjuk kepada Allah, yang dimana di dalam doanya ia labuhkan rasa kecintaannya kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini kita belajar di mana adab yang diajarkan Uwais dengan menjaga ibunya yang lumpuh dan yang buta. Dengan sangat sabarnya beliau menjaga ibunda tercinta, mencari nafkah untuk ibundanya tercinta. Tapi maaf, di zaman sekarang masih banyak anak yang tidak memiliki adab kepada orang tua. Berbicara dengan orang tua dengan nada yang keras, sama orang tua masih sering membantah, meminta apapun harus dipenuhi. Sedangkan adab yang baik adalah memperlakukan orang tua dengan penuh kasih dan sayang, bukan dengan bentakan dan perlakuan yang menyakitkan hati orang tua. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi realitas sekarang kalau kita lihat berita, Masya Allah, karena adab anak kepada orang tua yang kurang, pergaulan yang semakin menakutkan, gaya hidup yang makin kekinian, hadis yang jelas pun tidak dihiraukan. Anak tidak ada rasa bersalah berbicara kasar kepada orang tua, meminta apapun harus dipenuhi, tidak terpenuhi inginnya pun hingga orang tuanya pun hilaf dan melakukan hal pertikaian. Sedangkan hadis ini jelas haram untuk anak berdurhaka kepada orang tua. Lalu
bagaimana sikap kita untuk bisa memenuhi aturan sopan santun kepada orang tua? Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua. Seorang anak juga mempunyai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan ataupun dilupakan, yakni berbuat baik kepada orang tua seperti adab kepada orang tua. Yang kedua, bersyukur dengan keberadaan orang tua sebagaimana Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu bi amaini an ishkur li walidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Yang ketiga, berkata dengan sopan santun sebagaimana Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanharhuma wa kullalahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Yang keempat, mengasihi orang tua. Yang kelima, mendoakan orang tua. Makanya kalau di akhir sholat kita selalu mendoakan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Amin. Kenapa demikian? Karena itu adalah aturan sopan santun kepada orang tua yang kita ungkapkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Al-Hakim, Baro ummaka wa abika wa uhtaka wa ahqaka summa danaka. Yang artinya, berbaktilah kepada ibumu, berbaktilah kepada ayahmu, berbaktilah kepada saudaramu, kemudian paling dekat dengan dirimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Kita tidak akan bisa menunjukkan adab kita kepada orang tua seperti Uwais, yang mana beliau ajarkan untuk menjaga ibunya yang lumpuh dan yang buta tanpa dibantu ayah dan saudaranya, dan mengembelai kambing untuk menafkahi ibunya, dan menggendong domba bolak-balik sebagai latihan untuk mewujudkan cita-cita ibunya untuk pergi menunaikan ibadah ke Mekah. Kenapa Uwais lakukan menggendong domba demikian? Untuk menggendong ibunya kelak di musim haji tiba. Ketika di depan Ka'bah pun mulut Uwais berdoa hanya untuk pengampunan diri ibunya, bukan untuknya. Kita belum bisa seperti Uwais, tapi kita bisa menjadi anak versi diri kita sendiri dengan cara berbuat baik kepada orang tua, bersyukur dengan keberadaan orang tua, berkata dengan sopan santun, mengasihi orang tua, mendoakan orang tua. Insya Allah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Buah apel, buah kedongdong, buah jambu, buah duku, buah melon, buah semangka, itulah nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.